Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Ateng, tadi dari penjelasan atau analisis dari Bung Rusli, kita tahu bahwa memang porsi masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal itu besar. Ketika ada pandemi, otomatis mereka akan salah satu yang paling terdampak. Sebenarnya data-data apa saja soal sektor informal ini yang dimiliki BPS yang harusnya bisa jadi warning untuk pemerintah? Oke, terima kasih Mbak Sofi. Kami punya Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi pada posisi Agustus 2020, itu kontribusi sektor informal 50,77%. Pada kondisi Februari 2021 yang lalu, meningkat menjadi 52,92%. Jadi ini sejalan yang tadi dikemukakan oleh Pak Rusli. Di sisi lain, kami juga mencatat dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja. Salah satunya yaitu teman-teman yang bekerja dengan terjadinya pengurangan jam kerja atau shorter hour itu sebanyak 15,72 juta orang. Masyarakat pekerja mengalami pengurangan jam kerja. Dan yang ketiga, kalau kita amati dari penduduk miskin itu sendiri, ini adanya shifting bekerja penduduk yang miskin dari non-pertanian ke pertanian. Data kami mencatat ini terjadi juga pada terutama kondisi Maret dibandingkan dengan September 2020 yang lalu. Jadi pertanian ini menjadi katup juga pengaman yang dari hotel, yang dari beberapa baik sebagai peternak ataupun pertanian yang lainnya. Itu yang kami potret dari datanya, Mbak Sofi. Itu memang tampak kalau di Kompas TV beberapa bulan terakhir ini banyak sekali berita orang-orang yang di PHK atau tidak bisa bekerja di sektor formal akhirnya pindah menjadi petani, peternak dan lain sebagainya. Tapi Pak Rusli begini, kondisi Indonesia ini, penambahan angka kemiskinan ini utamanya kan karena pandemi. Bagaimana perbandingannya dengan di beberapa negara lain, Pak Rusli? Pak Ateng. Iya, ini Mbak Sofi dan Pak Rusli, bukan hanya Indonesia yang terdampak COVID atau pandemi, tetapi hampir seluruh negara. Saya memperbandingkan ya, yang dekat tetangga kita Malaysia. Malaysia itu pada tahun 2019 atau sebelum COVID, itu penduduk miskinnya 5,60%. Pada saat COVID 2020 itu meningkat menjadi 8,40%. Meningkat cukup besar, 2,80 poin. Filipina itu sebelum COVID 2019 kemiskinannya 16,64%. Nah pada saat COVID 16,71%. Demikian juga banyak negara lainnya. Saya ambil yang dekat-dekat ya. Hong Kong sendiri meningkat dari 14,90 menjadi 15,80. Kemudian di daerah negara-negara lain, dan ini banyak ya. Thailand juga meningkat. Thailand yang agak menurun juga. Jadi ada yang menurun, ada yang banyak yang meningkatnya di situ. Di hampir beberapa negara di dunia. Ini yang kasusnya hampir sama dengan Indonesia, Mbak Sofi. Oke. Bung Rusli, apa catatan Anda soal perbandingan dengan negara-negara lain ini? Apakah kalau dilihat tadi Malaysia juga ada peningkatan jumlah kemiskinan, Filipina juga ada, artinya Indonesia masih dalam koridor yang wajar begitu? Oke Mbak, ya benar bahwa hampir semua negara itu mengalami dampak pandemi, orang miskin bertambah ya, seperti yang tadi disebut Pak Ateng. Tapi problemnya gini Mbak, ada data dari Bloomberg yang menyatakan bahwa indeks resiliensi negara-negara di dunia yang dalam penanganan pandemi seperti itu. Indonesia itu masuk 5 terbawah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa penanganan pandemi sangat buruk dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam seperti itu. Nah, otomatis ketika nanti ini pandemi, takutnya gini, yang saya khawatirkan adalah pasca pandemi, recovery kita itu akan lebih lambat dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Oke, sehingga pengentasan angka kemiskinan kita juga akan lebih lambat seperti itu Mbak, dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan bagi kita semua. Bung Rusli, ini kalau resiliensi kita ada di 5 terbawah karena penanganan pandemi buruk, spesifik hanya karena penanganan pandemi buruk, maka kita masuk ke resiliensi 5 terbawah atau ada hal yang lain lagi? Saya kira itu, ini Mbak, salah satunya memang resiliensi cakupan vaksin seperti itu ya. Vaksinasi kita masih bawah, jauh sekali di bawah negara-negara tetangga, titik country seperti itu, masih 6% seperti itu Mbak. Bandingkan dengan misalnya di Asia, Jepang, ataupun yang lainnya. Kemudian, sisi yang lain adalah saya kira Mbak juga masalah terkait dengan penegakan prokes ya.
Di situ juga ada indeksnya yang menyatakan bahwa kita itu salah satu yang terlemah dalam penegakan misalnya 3T ataupun prokes dan sebagainya. Dan ini Mbak, COVID ketika semakin banyak orang yang bergerak itu akan mengeluarkan eksternalitas. Ya. Apa eksternalitasnya? Yaitu sesuatu virus yang akhirnya meskipun di awal ekonomi bagus, tapi ketika tidak ada 3T yang bagus, prokes yang bagus dan sebagainya, kita pada akhirnya akan mendapatkan sebuah kasus yang besar seperti kita saat ini ya. Di awal terlihat Mbak di bulan September kemarin kita cenderung lebih landai. Tapi sekarang ada sebuah kenaikan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita jangan sampai lengah di awal, tiba-tiba di akhir akan menuai badai seperti itu Mbak. Ya, Bung Rusli, tapi ketika Anda tadi bilang ada kemungkinan recovery kita lambat karena resiliensi kita rendah berkaitan dengan penanganan pandemi yang buruk, apa yang paling Anda khawatirkan ketika ada analisis atau ada prediksi bahwa recovery kita akan lebih lambat dibanding negara-negara lain? Oke Mbak, pertama kita sudah banyak kehabisan dana ya, fiskal seperti itu. Uang, PBN dan sebagainya. Kalau seandainya recovery kita akan maraton, bukan seperti ini ya, sprinter ya, seperti itu Mbak. Itu akan semakin menambah beban fiskal negara kita seperti itu. Itu pasti, karena memang kita butuh recovery yang banyak. Gara-gara apa? Gara-gara misalnya pandeminya nggak ditangani dengan baik seperti itu. Terus yang kedua adalah masalah misalnya Mbak, konflik mungkin sosial dan sebagainya ya, dan mungkin harapannya itu nggak terjadi lah seperti itu Mbak. Kemudian yang ketiga berikutnya misalnya dampak jangka panjangnya. Sekarang orang miskin tiba-tiba sehingga recovery-nya lama, mereka tidak akan mendapatkan opportunity untuk misalnya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mungkin ini Mbak, ini dampaknya jangka panjang ya, kita akan merasakannya 10 tahun lagi. Tapi kan itu juga menjadi sebuah fatal ketika di masa depan tiba-tiba orang yang harusnya dapat pendidikan yang baik sekarang nggak bisa gara-gara mereka miskin. Pak Ateng, kalau dari BPS, apa yang paling dikhawatirkan soal recovery lebih lambat ini? Kalau saya mendengar penjelasan dari Bung Rusli, yang saya pikirkan adalah bonus demografi kita jangan-jangan nanti kualitasnya tidak bagus. Ya, bukan hanya di Indonesia tapi hampir seluruh negara-negara ya Mbak Sofi ya. Nah, ada beberapa hal tentang recovery. Itu kalau kita lihat selain dari persentase kemiskinan itu sendiri, yang diperhatikan bagaimana indeks kedalamannya. Artinya bagaimana saudara-saudara kita yang miskin itu jaraknya ke garis kemiskinan. Semakin dalam, maka semakin akan sulit untuk mengentaskannya. Kalau kita bandingkan indeks kedalaman kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan, hasil Susenas kami yang Maret 2021 di perkotaan terjadi peningkatan. Peningkatan. Artinya penduduk miskin di kota ini dibandingkan garis kemiskinannya itu dia semakin jauh. Dan ini tantangan besar bagaimana kita untuk meningkatkannya. Dampaknya ini ke Gini rasio atau tingkat ketimpangannya Pak. Di desa itu semakin agak menurun karena tadi ada shifting salah satunya ke lapangan usaha yang ke pertanian. Itu yang mudah-mudahan kita akan bisa untuk ditanganinya dari aspek itu. Oke, pandemi ini tantangannya banyak sekali, bukan hanya di sektor kesehatan. Saat ini kita juga memang sedikit kewalahan, sangat kewalahan malah, tapi juga efeknya terhadap perekonomian dan kemiskinan masyarakat. Pak Ateng, terima kasih atas waktu Anda. Bung Rusli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus, Bapak-Bapak.